Parasit Toxoplasma gondii, pengendali pikiran kucing dan manusia, adalah parasit mikroskopik yang hidup di dalam usus kucing. Tapi yang bikin ngeri, parasit ini bisa menginfeksi otak tikus dan bikin mereka berani mendekati kucing. Tikusnya jadi kehilangan rasa takut dan akhirnya dimakan. Dengan begitu, parasit bisa kembali ke kucing. Bahkan beberapa penelitian menyebut manusia yang terinfeksi bisa mengalami perubahan perilaku halus. Aneh banget kan? Parasit yang bisa ngatur kepribadian. Parasit cacing pita, si penghuni usus yang tak pernah kenyang, adalah parasit panjang pipi yang bisa tumbuh sampai 10 meter di dalam usus manusia. Mereka menempel di dinding usus dan menyerap semua nutrisi dari makanan kita. Gejalanya, berat badan turun padahal makan banyak, dan yang bikin ngeri, potongan tubuh cacing pita bisa keluar lewat kotoran. Jadi, kalau kamu lihat sesuatu aneh di toilet, bisa jadi itu tamu tak diundang. Parasit lalat butterfly, bayi lalat di bawah kulit. Bayangin, ada larva yang tumbuh di bawah kulitmu. Itu yang dilakukan oleh lalat butterfly di Amerika Tengah. Ia meletakkan telur di kulit manusia atau hewan, dan ketika menetas, larva masuk ke bawah kulit dan hidup di sana sambil makan jaringan tubuh. Setelah beberapa minggu, larva keluar dari kulit dan jadi lalat dewasa. Rasanya kayak adegan film horor, tapi nyata. Parasit tongue-eating louse, pemakan lidah ikan. Ini salah satu parasit paling unik sekaligus menjijikan di dunia laut. Parasit kecil bernama Shimotoa exigua masuk ke mulut ikan, menggigit lidahnya sampai putus, lalu menempel di sana, gantikan fungsi lidah ikan itu. Ya, ikan itu hidup terus dan lidah barunya adalah parasit yang hidup di mulutnya. Salah satunya kasus di mana parasit menggantikan organ tubuh inangnya. Parasit cacing rambut. Parasit cacing rambut, pengendali serangga bunuh diri. Cacing rambut hidup di dalam tubuh serangga seperti belalang atau jangkrik. Ketika sudah dewasa, cacing ini mengendalikan inangnya buat terjun ke air. Padahal, serangga biasanya takut air. Begitu masuk air, cacing keluar dari tubuh serangga dan hidup bebas. Sementara inangnya tenggelam dan mati. Parasit cacing otak rusa, si penumpang gelap yang tersesat. Cacing ini biasanya hidup di otak rusa dan nggak bikin masalah, tapi kadang cacing ini nyasar ke otak hewan lain seperti kelinci atau kambing, dan bikin mereka kehilangan keseimbangan muter-muter tanpa arah bahkan mati. Yang aneh, cacing ini bisa bingung dan berhenti tumbuh kalau masuk tubuh yang salah, seolah-olah mereka tahu kalau mereka nyasar. Parasit jamur Cordyceps, pengendali otak serangga. Inilah parasit yang paling terkenal di dunia game dan film, Cordyceps. Jamur ini menulari semut, lalu menguasai otaknya. Semut yang terinfeksi bakal naik ke tempat tinggi, menggigit daun, lalu diam tak bergerak. Dari tubuh semut itu, jamur tumbuh dan menyebarkan spora ke bawah, siap mencari korban baru. Parasit ini kayak kombinasi antara sains dan film horor zombie. Parasit Leucochloridium, cacing hipnotis siput. Cacing ini tinggal di tubuh siput, tapi untuk berkembang biak, dia butuh burung sebagai inang selanjutnya. Jadi dia masuk ke antena mata siput dan membuatnya berdenyut warna-warni, mirip ulat yang menggeliat. Burung yang melihatnya mengira itu makanan dan mematuknya, lalu tertular, sementara si siput jadi korban ilusi yang menyedihkan. Parasit Ophiocordyceps unilaterales, versi zombie dunia nyata, mirip Cordyceps, tapi versi ini lebih spesifik, hanya menyerang semut. Jamur ini mengendalikan otak semut buat berjalan ke lokasi tertentu yang ideal untuk pertumbuhan jamur, lalu mematikan inangnya dan tumbuh dari dalam kepalanya. Kedengarannya kayak film zombie, tapi ini benar-benar nyata di hutan tropis seperti Amazon dan Asia Tenggara. Parasit loa-loa, cacing mata manusia. Yang terakhir ini benar-benar bikin merinding. Loa-loa adalah cacing parasit yang bisa hidup di jaringan bawah kulit manusia, bahkan menyeberang lewat bola mata. Biasanya ditularkan oleh gigitan lalat di Afrika. Orang yang terinfeksi bisa melihat cacingnya sendiri berjalan di bawah kulit atau di matanya. Untungnya bisa disembuhkan lewat pengobatan medis. Tapi tetap saja, ngeri banget bayanginnya.